Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suri Dwi Maharani dengan NIM 222111005, mahasiswi semester 6 program studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi pada asuransi syariah, ujian akhir semester, mata kuliah asuransi syariah, dosen pengampu Zulfikar Ali Ahmad. Nah, sebelum memasuki pembahasan, ada 7 subbab pembahasan yang akan kita bahas. Nah, untuk yang pertama ada definisi akuntansi. Kedua ada landasan syariah akuntansi. Yang ketiga, tujuan akuntansi keuangan syariah. Yang keempat, prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah. Yang kelima, perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Yang keenam, implementasi akuntansi Islam dalam sistem keuangan asuransi syariah. Dan yang terakhir ada perbedaan kas basic dan juga aktual basis. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi akuntansi. Nah, untuk akuntansi sendiri itu merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan suatu entitas seperti perusahaan, organisasi, atau individu. Nah, dalam bahasa Arab sendiri, al-muhasabah yakni dari kata masdar hasaba yuhasbu yang artinya menghitung atau mengukur. Sedangkan untuk akuntansi syariah sendiri merupakan akuntansi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Nah, poin yang kedua yaitu mengenai landasan syar'i akuntansi. Nah, ada 2 landasan dalam Al-Quran, yakni surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubuhu wala yaktub bayyinakum katibun bil adl, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Nah, untuk dalil yang kedua itu ada surat Asy-Syura ayat 182 sampai 183. Bismillahirrahmanirrahim. Yasnudil qistosil mustaqim wala tabakhas asya'ahum bala ta'sau fil arada mufsidin, yang artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang merugikan, dan timbanglah yang lurus, janganlah merugikan manusia pada haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Nah, jadi jelas ya, untuk akuntansi sendiri ini bahwasanya dalam surat dalil di atas telah disebutkan bahwasanya ketika kita hendak bermuamalah untuk yang jangka waktu yang sudah ditentukan, itu sebaiknya kita dengan menuliskannya. Nah, menuliskannya di sini itu bisa diartikan juga sebagai anjuran untuk melakukan akuntansi. Nah, selanjutnya ada tujuan dari akuntansi syariah. Jadi untuk tujuan dari akuntansi syariah sendiri itu ada 5. Yang pertama adalah bahwasanya adanya akuntansi ini adalah merupakan aturan yang jelas dalam melakukan proses akuntansi yang benar. Jadi setiap akuntan itu sama-sama membuat laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman tersebut. Kemudian tujuan yang kedua yaitu bahwasanya akuntansi syariah ini berfungsi untuk menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk lembaga keuangan syariah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu akuntansi syariah ini memastikan adanya pengelolaan dana yang dilakukan dengan amanah. Nah, ini juga termasuk tidak hanya dalam akuntansi asuransi syariah saja, tapi juga bisa dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Selanjutnya tujuan yang keempat itu adalah proses akuntansi yang dilakukan akan bersifat objektif, begitu juga dengan pandangan orang dari laporan yang dibuat. Nah, jadi hasil dari akuntansi ini bisa menghasilkan solusi dari masalah yang ada. Kemudian untuk tujuan yang terakhir yaitu kan bahwa semua transaksi dan kegiatan usaha mematuhi hukum syariah dan membantu mengurangi resiko dan menjamin keamanan transaksi. Nah, poin selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah. Nah, setidaknya dalam akuntansi syariah itu memiliki 5 prinsip dasar. Nah, jadi yang prinsip yang pertama yaitu adalah prinsip keadilan. Nah, di mana dalam akuntansi ini tuh menekankan pentingnya keadilan dalam semua proses pelaporan keuangan, yaitu yang secara benar. Kemudian prinsip yang kedua yaitu transparansi. Jadi dalam akuntansi syariah ini harus menyajikan informasi keuangan yang jelas dan juga tidak menyesatkan.
Kemudian untuk prinsip yang ketiga yaitu prinsip kejujuran atau amanah. Nah, prinsip kejujuran atau amanah ini yaitu prinsip di mana setiap akuntan itu dengan penuh tanggung jawab dan kepercayaan baik kepada pemilik modal, pengguna informasi keuangan maupun kepada Allah SWT dalam memberikan laporan yang sebenar-benarnya. Nah, kemudian untuk prinsip yang keempat yaitu prinsip kehalalan dan juga keberkahan. Nah, di mana dalam akuntansi syariah sendiri itu berprinsip bahwa harus memastikan semua transaksi yang dicatat adalah halal serta berorientasi pada pencapaian keberkahan. Nah, prinsip yang terakhir yaitu ada prinsip akuntabilitas. Nah, di mana dalam akuntansi syariah ini sangat menekankan pentingnya akuntabilitas baik di dunia maupun di akhirat. Segala tindakan akuntan yaitu berupa pelaporan itu harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada manusia tetapi juga nantinya itu kepada Allah SWT. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu mengenai perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Ada 8 aspek perbedaan dari akuntansi syariah dan juga akuntansi konvensional. Nah, untuk yang pertama yaitu dari segi pengertian konsep akuntansi itu sendiri. Jadi, untuk akuntansi syariah sendiri yaitu mengarah pada pembukuan, pendataan, kerja dan usaha serta perhitungan yang berdasarkan pada syarat-syarat yang telah disepakati dan tentunya juga mengarah pada prinsip-prinsip Islam. Sedangkan dalam akuntansi konvensional itu lebih mengarah pada seputar pengumpulan dan juga pembukuan. Kemudian juga mengenai keterangan-keterangan dari berbagai macam aktivitas yang dilakukan, misalnya aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan. Kemudian ada perbedaan dari segi tujuan. Nah, untuk akuntansi syariah sendiri, tujuannya itu adalah menjaga harta yang merupakan bukti ketika terjadi perselisihan. Kemudian juga membantu mengarahkan kebijaksanaan, memerinci hasil usaha, dan juga untuk zakat. Nah, sedangkan dalam akuntansi konvensional, tujuannya itu hanyalah menjelaskan utang piutang, untung dan rugi suatu perusahaan, kemudian sebagai sentral moneter dalam suatu perusahaan serta membantu dalam ketetapan manajemen. Kemudian untuk perbedaan yang ketiga yaitu dari segi karakteristik. Nah, di mana untuk akuntansi syariah sendiri itu karakteristiknya itu berdasarkan pada nilai-nilai akidah dan akhlak yang bersumber dari hukum Islam, dari Al-Quran dan juga hadis. Sedangkan untuk akuntansi konvensional itu lebih berdasarkan pada peraturan-peraturan dan juga teori-teori yang dibuat oleh manusia, sehingga ini merupakan suatu bentuk kebijakan yang dibuat oleh manusia sendiri dan juga bisa berubah sewaktu-waktu. Selanjutnya dari segi perbedaan dari segi pencatatan. Nah, untuk akuntansi syariah sendiri, premi itu benar-benar dalam pencatatannya, akuntansi syariah itu premi benar-benar diakui sebagai pendapatan jika diterima secara tunai. Kemudian untuk beban retakafulnya diakui sebagai utang sampai angsuran atau premi takaful itu dibayarkan dan diakui sebagai pendapatan jika dibayarkan lebih awal. Sedangkan untuk akuntansi konvensional yaitu premi diakui sebagai pendapatan meskipun premi asuransi belum dibayarkan. Kemudian beban retakaful selama masa perjanjian diakui sebagai asuransi awal yang di-cover. Nah, perbedaan selanjutnya itu ada dari segi dana asuransi. Nah, di mana untuk asuransi syariah sendiri itu dana asuransi takaful itu terhimpun dan dikelola dengan konsep mudharabah. Nah, sedangkan untuk akuntansi konvensional dikelola untuk kepentingan bisnis perusahaan dengan keuntungan itu dinikmati oleh perusahaan dan juga pemegang saham. Kemudian dari perbedaan selanjutnya itu dari segi laba atau surplus. Nah, untuk akuntansi syariah sendiri, laba dari investasi dari dana takaful keluarga itu dibagikan kepada peserta takaful keluarga dan perusahaan itu tidak berhak mengakui surplus ini sebagai pendapatan. Sedangkan dalam akuntansi syariah, laba atau surplus investasi itu diakui atau menjadi milik pemegang saham. Selanjutnya ada perbedaan dari keuntungan. Nah, untuk keuntungan dalam akuntansi syariah sendiri itu dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati dalam perjanjian. Sedangkan untuk akuntansi konvensional, keuntungan itu merupakan laba bagi perusahaan asuransi itu sendiri. Nah, selanjutnya ada akuntansi perbedaan dari sistem akuntansinya. Untuk yang akuntansi syariah dia lebih menggunakan cash basic, sedangkan untuk akuntansi konvensional dia sistem accrual basic. Nah, untuk mengenai dari sistem cash basic dan juga accrual basic ini nanti akan kita bahas di slide terakhir yang bakal kita bahas secara sendiri.
Selanjutnya yaitu mengenai implementasi dari akuntansi syariah di keuangan lembaga syariah. Jadi untuk perlakuan akuntansi sendiri itu dalam suatu lembaga asuransi syariah itu berdasarkan akad apa yang digunakan dalam perusahaan asuransi syariah tersebut. Nah, biasanya juga yang sering dipakai itu merupakan akad mudharabah. Nah, untuk akad mudharabah sendiri yaitu akad antara pengelola dan juga sahibul mal. Nah, jadi untuk akuntansi pada perusahaan asuransi syariah yang menggunakan akad mudharabah itu nanti terdapat pemisahan pengelolaan dana antara dana pemegang saham DPS dan dana DPA. Kemudian untuk tata cara penyusunan laporan keuangannya sendiri itu diatur dalam PSAK nomor 8 tentang akuntansi syariah asuransi syariah. Nah, dalam PSAK 108 atau Penyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 108 ini mengatur mengenai 5 pembahasan, yaitu mengenai pengakuan, pengukuran, penyisian, penyajian, dan juga pengungkapan. Nah, untuk pengakuan sendiri dalam asuransi syariah itu dibagi menjadi 2, yaitu untuk kontrak jangka pendek dan juga untuk kontrak jangka panjang. Nah, untuk kontrak jangka pendek ini penyertaan para pihak itu dicatat sebagai pendapatan amal pada awal kontrak. Nah, namun untuk yang kontrak jangka panjang, penyertaan salah satu pihak itu dicatat sebagai pada akhir kontrak atau pada saat jatuh tempo pembayaran. Nah, selanjutnya untuk pengukuran itu setelah melalui proses underwriting. Nah, jika sebagian dari kelebihan dari penjaminan asuransi syariah itu nanti dialokasikan kepada nasabah dan perusahaan pengelola dan dimanfaatkan sebagai saldo tambahan dan juga saldo tambahan dana tabaruk. Yang ketiga ada penyisian. Nah, dimana penyisian itu merupakan penyisian pemenuhan klaim di masa depan dapat diperoleh dari jumlah cadangan pada periode sekarang dan kontrak. Nah, selanjutnya ada penyajian. Nah, untuk penyajian ini membahas mengenai ketentuan teknis di neraca yang harus ditampilkan secara terpisah di bagian kewajiban, dan ketentuan untuk dana amal dan investasi harus ditampilkan secara terpisah di neraca dari kewajiban dan juga ekuitas. Dan yang terakhir yaitu ada pengungkapan, di mana dalam pelaporan akuntansi syariah itu harus diungkapkan menurut kebijakan akuntansi dan juga tergantung pada jenis asuransi. Nah, informasi juga harus. Nah, untuk perusahaan asuransi sendiri juga bisa mengungkapkan kepada para pihak hak dan informasi terkait partisipasi mereka. Nah, untuk selanjutnya itu ada contoh mengenai jurnal akuntansi dana peserta dan juga pengelolaan. Nah, mungkin bisa diperhatikan dulu untuk contohnya seperti ini. Nah, ini juga ada contoh dari laporan keuangan pada asuransi syariah. Selanjutnya itu ada perbedaan cash basic dan accrual basic. Nah, untuk cash basic sendiri itu merupakan proses pencatatan transaksi akuntansi di mana transaksi yang dicatat itu merupakan transaksi ketika terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Nah, pada cash basic ini, pendapatan baru diakui ketika kas atau uang itu sudah diterima meskipun barang atau jasa sudah diberikan kepada konsumen. Nah, sedangkan untuk biaya baru diakui ketika kas atau uang itu sudah dikeluarkan pada saat membayar barang tersebut. Nah, berbeda dengan accrual basic, bahwa untuk accrual basic sendiri itu merupakan pencatatan transaksi akuntansi, nah di mana untuk transaksinya itu dicatat pada saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima atau dikeluarkan. Nah, pada pencatatan accrual basic ini pendapatan dicatat saat terjadi penjualan meskipun kas belum diterima. Begitu pula dengan biaya akan dicatat saat biaya tersebut dipakai atau digunakan meski belum mengeluarkan kas.